kan. Ya nggak apa-apa, sobat tunggu balik lagi bareng kita di podcast kita. Nah hari ini tuh kita udah kedatangan tamu siapa Cid? Anak-anak wartawan kayaknya, calon-calon wartawan masa depan Indonesia. Kayak bapak ya? Dulu, zaman dulu. Terus sekarang kan tetap wartawan. Enggak, walaupun kita di wartawan belakang kampus aja. ya. Aduh, capek Bu, capek. Capek ya? Oke Iya. nanti bakal sharing nih antara mantan wartawan sama akan newbie wartawan nantinya. Nah ini kita udah kedatangan tamu dari HMJ Jurnalistik, betul? Nah, Betul sekali di Kak. sini kita udah kedatangan tamu dari ketuanya dengan Kak siapa? Syahrul Mubarok. Kak Syahrul, dipanggilnya Kak Syahrul. Syahrul aja. Jangan asal dipanggil sayang katanya. Ada yang baper ntar. Iya, karena udah ditungguin nih. Aduh. Dan Kak siapa? Kariski. Kak Rizky, dipanggilnya Kiki boleh ya? Boleh. Nggak ada yang marah kalau dipanggil sayang. Marah juga. Nggak apa-apa. Nah biar kita relax aja Iya. gitu ya. Nah kalau kalian ini apa namanya periode kapan yang menjabat? Baru. Udah setengah jalan sih Kak. Setengah jalan. Dilantiknya di bulan apa? Di bulan apa ya? Masih ingat nggak kira-kira? September. September ya. September. Oke, berarti sekitar 4. Udah 4-5 4-5 bulan lah ya. jalan ya. Nah kenapa sih kalian pengen jadi ketua dan wakil ketua jurnalistik gitu? Kenapa sih? Kalau dari saya sendiri sih Kak, kalau saya emang udah punya niatan pengen menjabat di periode kali ini, karena alhamdulillah di periode sebelumnya saya juga udah ikut berkontribusi sebagai anggota. Cuman di periode kali ini saya udah punya niatan buat pengen jadi ketua dan juga udah alhamdulillah punya banyak support dan juga kepercayaan. Jadi saya berani aja. Kenapa menjadi apa ya partnernya gitu? Biasanya kan kenapa nggak jadi ketua juga gitu? Oke, sebenarnya banyak tuh perbincangan perihal itu ya. Di sini kenapa sih saya menerapkan diri sebagai wakil gitu, nggak jadi ketua aja? Karena saya pribadi memiliki potensi yang sedikit ya kalau misalkan bisa dikatakan lebih ke eksekusinya gitu. Eksekusi. Iya, dibandingkan kayak Membuat kebijakannya benar. gitu ya. Programnya dari ketua yang Ya. eksekusi Iya. wakilnya. Gitu. Kalau bicara tentang program, nah program apa aja nih yang untuk dijalankan di setahun ke depan? Di tahun ke depan kita bakalan ada PRJ. PRJ itu singkatan dari Pekan Raya Jurnal ya. Lalu ada Baksos, Bakti Sosial. Alhamdulillah di tahun sebelumnya juga di tahun yang sudah kemarin udah berjalan 2 proker. Itu Mas Aju, Malam Santai Jurnal udah terlaksana dan lancar alhamdulillah. Ada juga acara pertama kita yaitu pertama kali HMJ sih, HMJ Jurnalistik, yaitu webinar di awal tahun kemarin Januari. Alhamdulillah sudah terlaksana. Jadi sebenarnya kalau HMJ ini banyak ngadain webinar Iya, ya. betul. Iya. Soalnya Karena- program-programnya ini ya. yang offline tuh jadi kayak nggak bisa terlaksanain gitu. Akhirnya kita Ngalihin alokasiin semuanya ke ke online. webinar. Nah, satu lagi Kak, kita juga punya program acara hampir sama seperti ini. Jurno Podcast. Oh iya benar-benar. Oh, Kakak tahu? Tahu dong. Tahu Kan dia kemarin. admin juga. Oh iya. Biar gua nggak disalahin mulu. Iya, boleh. Nanti hubungin saya ya kalau ada apa-apa ya teman-teman. Oh iya, waktu itu aku pernah sama Bapak. Bapak Abdurrahman juga. Ya, waktu itu. Kaprodinya ya? Iya. Kak Prodi. Ya boleh dong, nanti kita kolaps ya. Batu, Kak. Enak dong, jadi Iya. agak kurang beban kita ya, Mas. Enggak ada yang gantiin jadi pembawa. Gitu. Kalau buat teman-teman jurnalistik yang pengen gabung di kita atau misalnya pengen Kak, kita pengen dong jadi host Boleh podcast kita. banget. Oh, itu boleh tuh, Kak. Saya Boleh Boleh. dong. Caranya gimana tuh, Kak? Hubungin saya. Hubungin aja. saya. Atau hubungin Mas Rashid boleh ya. enggak bagi aja saya. Rashid aja. Kok lempar-lemparan kita kan jadi gak kompak dong. Ya, saya Ya, lupa. nanti bisa gabung ke kita. Oke, Tapi Kak. Mungkin awalnya kita bisa kolaps dulu, terus Boleh, kalau boleh, bisa Kak. kalian atau ada divisi apa ya biasanya Kalau divisi di kalian apa aja sih? Yang humas KJMJ, gitu. yang humas gitu, Keminfo apa-apa gitu. Ya, kalau di periode kita saat ini ada 4 divisi. Oke. Ada bendahara, sekretaris 1, sekretaris 2. Ada dua divisi yang bisa dibilang penting lah ya. Itu ada divisi humas sama divisi media. Media kreatif. Itu bedanya apa tuh kalau humas sama media kreatif? Kalau media kreatif dia yang mengurusi mengenai seperti proker-proker kita seperti Jurno Podcast itu. Oh, oke. Terus kalau humas itu
seperti biasa, seperti menghubungi, mencari narasumber seperti itu. Wah, pas banget nih ya, Cid. Kita semuanya serba ketolong nih kalau ada jurnalistik. Terima kasih. Nah, kalau misalnya nanti kalau ini kalian di podcastnya jurnalistik sendiri misalnya harus tema yang diangkat memang khusus tentang materi jurnalistik aja atau memang sekarang lagi Isu-isu terhangat, terhangat gitu mungkin. Iya. Bahas. atau apa aja nih yang diangkat dari podcastnya jurnalistik? Kalau kita sendiri sih untuk tema ya Kak, kita lebih sesuai dengan ranah kita aja sih jurnalistik. Jurnalistik ya. Biar sesuai porsi juga gitu loh Kak. Ya, enak Maksudnya. dong. Iya, jadi antara pas belajar sama di luar belajar Inline tuh gitu jadi ya. inline gitu. Jadi pendengarnya juga pendengar yang setia sama jurnalistik nih. Selama ini yang kalian pelajari di jurnalistik ini apa aja nih? Dari Karena sekarang udah semester 5 juga udah ya. Semester 5 gitu. Apa sih yang kalian pelajari gitu? Yang kalau dari mau Udah dulu ya. siap. Lebih berpengalaman. Ya, Sama-sama. Kalau dari jurnalistik ya, dari mata kuliahnya kayak Iya, atau boleh. gimana? Boleh. Kalau dari mata Atau kuliahnya, pengalaman misalnya Pengalaman. pernah ngeliput di apa gitu, di acara apa gitu. oh, Pernah kalau nggak sih? pengalaman sih saya alhamdulillah kemarin magang di TVRI ya Kak. Oh, TVRI. Sempet magang 3 bulan. Saya lebih ke jadi redaktur Kak. Saya lebih ke jadi bisa nulis naskah berita. Terus buat artikel, buat berita gitu, jadi saya lumayan bisa sih alhamdulillah sekarang. Kalau Kiki sendiri? Iya, sama aja sih sebenarnya, nggak beda jauh gitu. Kayak kita dapat ilmu kayak tentang apa sih kayak nulis berita tuh kayak gimana. Terus kalau dari pengalaman magang ya paling kalau dia kan jadi penulis beritanya atau jadi redaktornya. Kalau saya pribadi sih lebih ngikut ke kompersnya gitu. Kayak Yang kamera ya? liput, iya. Jadi sering ya jalan-jalan aja. Enak dong. Enak. Antara jalan Cuman atau pasang kabel. Paling males. Kalau Ya, sambil menyelam minum air nggak apa-apa dong. kalau beritanya reporter online TV, ngelihat reporter TV tuh cakep-cakep banget. Pas ngeliat reporter online pada ada bulat-bulat. yang curhat nih. Ada yang curhat. Kebetulan 9 Februari kemarin hari pers ya. Iya. Soalnya kemarin ada yang curhat di Instagramnya, di WhatsAppnya. Wah, ada yang bening nih. Ngeliatin foto lama ya, Pak? Enggak, kalau dulu kalau di mana? Dulu kan pernah jadi wartawan di salah satu media lah. Oke. Kalau Lumayan apa namanya? besar ya. Iya, kalau redaktur yang nyebelin tuh paginya kita ada di bencana, terus siangnya itu kita disuruh meliput hal-hal yang formal. Oh. Misalnya kayak presiden kan itu harus pakai baju. Iya. Pakai baju, iya, gue udah pakai baju, udah compang-camping disuruh ketemu hal yang formal kan bingung. Pernah waktu dulu teman gue paginya dia ngeliput banjir, terus siangnya dia disuruh ngeliput ini apa nih peresmian wakil presiden. Redakturnya ngaco tuh, orang udah pada pada ini apa lumpur gitu. Aduh, gue disuruh ini lagi apa nih ngeliput ini. Tapi mau nggak mau harus Harus jalan siap. ya. Nah, dia akhirnya ke Tanah Abang dulu nih nyari Baju. baju Modal sama ya. sepatu. Oh, ingat second saya. 30.000 dibeli. Ingat saya, Bapak pernah cerita. Nah, pas acara dia minjem baju kan formal tuh harus kalau ketemu wakil presiden tuh harus formal lengan panjang, batik. Akhirnya dia minjem sama OB di hotel, dia minjem udah Tapi deh. benar-benar loh ya. Tapi bener ada cerita Aplikasinya gitu. Ada ceritanya. kalau lagi kuliah mungkin semuanya berbau teori gitu Iya, mungkin ya. bener, Setelah teori. setelah Setelah lulus terjun kuliah, langsung. terjun langsung ke lapangan. Ternyata apapun. teori nggak bermanfaat. 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 Aku cinta Nah, kalau jurnalistik. kalian kenapa sih sebenarnya mau masuk jurnalistik? Atau pengen tertantang seperti Mas Apa Rashid? kecebur aja? Kalau saya sih kecebur Kecebur aja. ya? Nggak punya pilihan. Tapi suka nggak sih? Hah? Suka nggak sih? Tidak. Mantap. Enggak suka. suka. Nah, kalau kalian kenapa? Kenapa pengen masuk jurnalistik? Jurnalistik. Atau karena kayaknya keren nih? Atau gimana sih? Kayak saya mau cerita nih sedikit. Iya. Boleh. Jadi Dengar cerita nih. waktu awal-awal daftar di Universitas Syesa Unggul ini ngambil jurusan jurnalistik tuh alasannya saya waktu dulu tuh berpikirnya kalau jadi wartawan itu kerjaannya selalu keluar gitu nggak di satu tempat aja gitu. Jadi saya itu tipe orang yang
nggak betah di lama-lama di satu ruangan. tempat gitu ya. Iya, jadi kenapa ngambil jurnalistik? Saya pengen jadi wartawan yang pergi-pergi gitu kayak ngeliput. Jadi itu aja sih. Tidak seindah itu kakak. Nggak seindah itu. Dan ternyata Yo, kan dulunya wajar lah ya soalnya Iya, gua nggak kalau apa-apa. kayak Iya, kita misalnya iya. kayak gue ngelihat gue kan apa namanya komunikasi terus ada penjurusan juga tuh kan tentang jurnalistik, politik, Iya. humas gitu. Gue ngelihat teman-teman gue masuk jurnalistik, ih enak sih soalnya dia meliput sana sini buat tugas juga cuma buat berita doang gitu kan. Enak. Ternyata gimana Rashid? Mantap. Jangan. Nah kalau Kiki sendiri gimana Kiki? Jadi pas waktu SMK kan ngambil jurusan otomotif. Oh, Iya. jauh ya. Iya. Nggak apa-apa. Nah, kebetulan ada abang ipar itu dia ngambil broadcasting sebenarnya ya. Oh, broadcast. Abang ipar itu ngambil broadcasting. Nggak tahu kenapa sih kayak dia selalu ngeliput-ngeliputnya tentang otomotif juga gitu kan. Akhirnya kenapa nggak apa ya, kita memperdalam dunia otomotif sekalian sama belajar hal yang baru lagi gitu kan. Oke, benar. Yang selama ini kita lihat kan kita cuman nyari informasi yang itu udah disediain. Di balik yang nyediain informasi tuh siapa gitu dan gimana caranya, lebih kepo ke situnya sih. Oh, berarti di belakang layarnya ya? Ya. Aku penasaran sih, ini agak jauh sedikit melenceng ya. Ini hubungan antara yang akan menjadi jurnalis dan yang sudah menjadi jurnalis. Oke. Sebenarnya berita yang udah di udah di up Hmm. ke media itu sebenarnya beneran yang sudah terjadi di lapangan atau ada rekayasa Iya. editor sedikit. Menurut nanti ya Bapak. Gak usah. Calon Nggak jurnalis mau gimana nih? inget-inget mimpi Kira-kira buruk. kalian gitu. aduh, takut salah Kak, kayaknya lebih Iya. baik yang sudah pengalaman Iya, dulu. Kak. Lebih-lebih yang Iya. udah berpengalaman. Ayo kita sweet dulu ya. Atau oke lah. Yang senior gimana Bapak? Enggak, kalau di aslinya tuh berita-berita tuh sebenarnya yang nyaranin tuh redaktur. Dari redaktur nyaranin ke bawahan wartawan. Misalnya ada berita tentang korupsi, coba ini dong tanya wawancara ini. Nanti kita biasanya disuruh, terkadang kalau berita-berita sensitif kita disuruh cuman ngetik doang. Jadi dia ngomong kita ngetik, nanti kita langsung share ke redaktur. Nah redakturnya itu yang ngolah Membuat, beritanya. Iya. ngolahnya. Kadang-kadang kayak gitu, kadang-kadang kita juga yang ngebuat. Tapi terkadang Kayak buat rilisnya gitu iya, ya. tapi terkadang gue pernah salah waktu itu, salah ngasih headline berita. Waktu itu sensitif banget lagi, korupsi kan, korupsi apa ya, KTP kalau nggak salah. Gue nulisnya korupsi gula. Wah, Jauh ya Pak. nah untungnya besoknya dipanggil gue, untung nggak diperkarain ke polisi. Bapak punya masalah apa waktu itu kan? Iya. Jauh. Gue bayangin, lu bayangin aja, kita tuh kalau jadi, terutama reporter-reporter news ya, kalau reporter kayak otomotif, ekonomi, enak lah itu mah. Apa namanya, kerjanya di instansi-instansi yang basah hanya. Ya, news tuh, aduh, gila-gilaan. Satu tempat tuh bisa suruh bikin 5 berita. Satu tempat? Iya, satu tempat. Satu kejadian misalnya bom, kita harus bikin 5 angle, misalnya kayak gitu. Terus nanti dari situ kita ke kebakaran. Udah, seharian udah situ-situ nggak aja. ada kehidupan yang Mutung-mutung lain-lain. lah ya Pak ya. Untung Jadi gitu nih. Jadi sebenarnya nggak real gitu ya. Bisa aja Nggak. diolah oleh editor. sebenarnya berita-berita yang misalnya ditulis pas kita baca subhanallah nih ada, Padahal nggak ada. padahal nggak ada. Sebenarnya Oke. itu yang nulis lebih ke redaktur ya, jadi Untuk redaktur yang jadi mempermanis kalimat eh, mungkin ya. kalau wartawannya sebenarnya dia apa namanya, ngirim mentahannya, berupa mentahan, nanti yang ngolah redaktur. Makanya kalau misalnya ada salah ataupun ini yang lebih bertanggung jawab redaktur juga. Iya, wartawan nanti bisa dibela sama redaktur gitu. Wartawan bisa dibela oleh redaktur. Nah, Iya. kalau kalian sendiri sudah belajar belum sih? Apa namanya? Cara penulisan berita mungkin ya, atau cara peliputan berita. Udah belajar nggak sih? Alhamdulillah sudah sih Kak. Udah ya. Dari mata kuliah juga udah ada yang mempelajari tentang itu, terus belajar autodidak juga. Otodidak. Mantap. Sebenarnya yang lebih enak otodidak ya Pak ya, karena akan berbeda ya. Masa aja bukan jurusan ini. Oh iya, karena Rashid ini jurusannya Gue jurusan internasional HI, kan, ya. bukan internasional kan? Malah gue satu angkatan waktu itu di Tribun Tet. itu enggak ada.
Cuman satu orang dari komunikasi, tau gak jurusan yang diterima tuh dari perikanan, arkeologi, udah jurusan-jurusan yang ada Karena hubungan. mungkin dipikirnya akan lebih luas Iya, gitu mungkin cara lebih berpikirnya. mendalam ke Iya. jurusan tersebut, kayak misalnya politik gitu. Jadi kalau tulisan mungkin nanti dikembanginnya pasca perekrutan. Jadi kita dilatih dulu 2 minggu tuh latihannya. Kita disuruh ngeliput daerah sekitar. Waktu itu kan di daerah Palmera disuruh ngeliput panti pijit-pijit plus tuh. Sebenarnya Banyak banyak banget. cerita sih Banyak kalau ya, dari banyak jurnalis banget. gitu ya. Banyak Berarti banget. kalau misalnya kalian yang nantinya sekarang masih semester 5, semester 6 gitu ya, mungkin akan lebih mendalami nanti cara penulisan beritanya atau apa gitu ya. Sejauh ini apa sih pelajaran apa yang kalian paling suka di jurusan jurnalistik? Kiki Lebih deh, ke teknik reportase sih. Wah. tekniknya ya. Iya, karena kita di situ dikasih bahan dulu, pembelajaran dulu, teorinya. Habis itu kalau nggak salah di pertemuan ke-3 atau ke-4 gitu, itu udah dilepas gitu. Kita disuruh kayak coba dong nyari berita, hal yang menarik apa sih gitu. Udah pernah? Udah pernah. Di Apa situ tuh yang waktu itu yang Kiki ambil? kalau Rizky waktu ambil? itu sih apa ya? Lebih apa ya? Kayak ngangkat tema ini. Jadi kalau kayak muslim tuh bercadar kan lagi sinis-sinisnya gitu kan, sangkut lagi- pautnya sama teroris. Akhirnya kayak yang banyak tuh para hijabers atau komunitas bercadar gitu. Dia nanggepinnya gimana dengan ada penilaian itu gitu kan. Lebih ke itu sih waktu itu. Berarti bener ya yang kata Rasya, soalnya dulu waktu gua kuliah waktu komunikasi kuliah dulu juga ini dia dosennya ngasih judul misalnya pemilu misalnya. Kita disuruh buat berita dengan berbagai macam angle tentang pemilu. Iya. Yang otaknya lancar enak ya kan. Yang nggak lancar satu artikel aja kadang-kadang kita ini kata-katanya apa lagi. Nah. Jadi secara nggak langsung harus nyari informasinya sendiri, harus nyari jadi redaktur sendiri juga. Bener. Nah kalau menurut Rashid sendiri, Apa nih? kenapa Harus sih? nyemplung sih kalau jurnalistik tuh. Beneran. Kalau mau jadi wartawan bener-bener, nanti kalau di lapangan tuh beda banget 180 derajat sama yang ada di teori pokoknya. Teori ya. Iya, kalian bukan cuman ini aja, apa namanya? Kayak misalnya jalan-jalan gitu. Seperti yang bisa- kata bisa- Syahrul. di satu peristiwa, kalau di satu peristiwa kan orang biasa, kita foto-foto dulu gitu, ngabadiin momen. Gak bakal bisa wartawan gitu, pasti sibuk buat ngeliat keadaan, suasana, ngewawancarain orang yang gak Bener. dikenal. Gue pernah dituduh copet di CFD waktu itu sama orang, aduh. Itu Padahal tuh- sebenarnya mau ngeliput berita. Ya, padahal Atau emang sebenarnya copet memang sih. benar. copet. Enggak lah, padahal emang ya itu tadi Tampilannya mungkin ya. ngabadiin momen tuh kalau bagi wartawan tuh itu di situ eksklusivitasnya kayak gitu tuh. Karena sebenarnya ada kan kalau kayak beberapa media besar yang dia misalnya ada foto yang diambil sama wartawannya itu jadi hak, Cipta. ada harganya gitu Iya, loh. ada harganya. Iya kan? Nah Biasanya kalau, juga banyak wartawan, ada wartawan foto, ada wartawan video gitu, macam-macam tuh. nah kalau kalian sendiri kalau udah dengerin ceritanya Mas Rashid nih ya, kan kalau tadi kalau kita dengar kata Rizky, kayaknya ada nih kakaknya yang broadcasting meliput tentang otomotif, berarti mungkin seperti wartawan otomotif ya kata Hmm. Rashid Iya. tadi. Nah kalau kalian sendiri kalau sudah mendengar ceritanya Mas Rashid pengen masuk menjadi wartawan yang news atau yang asik-asik aja gitu, atau yang mau jalan-jalan aja? Oh, enak tuh, traveling. Iya, traveling. Kalau Samuel gimana? saya kak gimana ya? Saya lebih suka ke nulis sih kak. Jadi mungkin kayak lebih ke artikel-artikel gitu nulisnya, senengnya. Iya. Kalau Rizky? Lebih ke eksekusi sih, balik lagi gitu. Lebih enak kita terjun di lapangan gitu. Kalau misalnya nanti news juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tetap. Rata-rata wartawan news tuh bakal jadi, Nah. serius. bakal jadi apa aja? Bakal jadi orang, kayak Sebelumnya bukan orang. udah jadi orang yang lebih tangguh di gitu kehidupan. ya. Iya, Kayak omongan ibu-ibu bakal Hmm. jadi orang. Kayak mama. Enggak, Oh, berarti kalau- sebenarnya iya. memang lebih matang gitu ya Lebih nantinya. news tuh lebih matang, nanti bisa diinvestigasi. Jadi kita udah siap di mana aja. Kayak gitu ya. Cuman ya itu tadi balik lagi
kalau di jurnalistik tuh emang harus terjun langsung sih biar Karena ngerasain. biar tahu lapangan, kondisi Betul. lapangan itu seperti apa. Nah, Nah, hal ribet. ini kita bakal sharing sama Mas Rashid nih. Kalau misalnya Ini kan sedang ngereka. pernah nggak sih? Nih ya, pernah nggak sih ngeliput misalnya korban bencana? Misalnya yang udah ada apa Aduh. namanya? Ada korban jiwa misalnya. Otomatis kan namanya berita ya kaitannya dekat lah gitu ya. Pernah nggak sih misalnya ngeliput korban bencana terus di rumah sakit yang udah jadi mayat misalnya gitu? Lo pernah nggak sih ngeliput itu? Kan Pernah kadang-kadang sih. bisa di forensik gitu. wartawan Sering kalau itu forensik. mah. Ada pengalaman yang apa gitu? awal-awal pengalaman lucunya itu yang pertama Lucu ya Pak? ya waktu awal-awal biasanya tuh waktu itu ada kejadian apa ya, waktu awal tahun tuh kalau nggak salah kapal Zahro ya, kalau nggak salah yang tenggelam di Kepulauan Seribu waktu itu yang meledak tuh. Nah di situ kan mohon maaf korbannya kan udah nggak berbentuk lagi manusia, kayak batuknya Ya, udah namanya nggak juga ada gitu kecelakaan segala lah macam. ya. Nah gue dikerjain sama redaktur gue, disuruh ngeliat kan temen gue salah satu berita itulah punya Hairul Tanjung tuh ikut juga katanya, cewek kan, sosokan banget ya. Ini kayaknya Sosokan. iya, sosokan banget mau ngeliat jenazahnya, kata dokter forensiknya. Emang mau ngeliat katanya. Iya boleh kata, buat ngeliat ininya mayatnya. Pas dilihat, wah udah nggak ada ininya kan, udah aneh banget, udah nggak ada inilah, nggak berbentuk manusia gitu. Nah teman gua ya anak itu tuh wartawan sebelah, dia mual, akhirnya muntah. Abis ngeliat kayak gitu, oh, gila, muntahnya muntah kangkung lagi. Abis itu udah ada pelajaran banget emang gitu. Emang harus siap kalau misalnya di lapangan kayak gitu, harus ngeliat hal-hal yang nggak kita pikirin sama orang biasa gitu. Gitu sih. Kalau kalian gimana, siap nanti kalau misalnya di lapangan? Siap lah. Kalau untuk sekarang ini alhamdulillah masih menikmati dan Masih juga menikmatin ya. Enak kok, enak. menikmati aja juga. Ya, Cuman menikmati. kedepannya sih pengen nantang, coba tantangan baru aja lah. Iya, Iya. betul. Mudah-mudahan nanti tertantang ya. Iya, Pak. betul. Pasti suka kok dari Nah kalau misalnya nyobar dulu. udah kita bandingin antara yang sudah menjadi wartawan mantan ya Pak. Singkat itu. Terus nanti akan gitu. Nah kalau misalnya itu kan agak ekstrim gitu ya, Cip. Ada nggak sih yang dari jurnalistik sendiri itu perempuan yang masuk ke jurnalistik sendiri, atau teman-teman kalian yang jadi mahasiswa jurnalistik? Banyak sih Kak. Oh banyak ya. Iya. Banyak kok. Mungkin lain kali nanti kita akan ajak ya yang perempuan. Iya, salut tuh wartawan-wartawan cewek yang di NIS tuh keren tuh pasti, orang-orang yang tangguh semua. Iya. Karena yang cowoknya aja begini. Iya gitu ribet ya. banget, beneran. Itu Cuman mungkin udah nggak peduli sama make up, lipstick dan Enggak, lain-lain ya mungkin. kalau Kalau yang reporter masih- seperti TV-nya sih ya, kalau reporter online kayak gitu mah ya udahlah. Lipstick mah udah Kesekian lah ya. pakai ini aja asap sama Yang asap. abu aja udah. Oke deh, thank you banget buat Rizky, buat Syahrul. Iya, Kak. Nah, terakhir ini untuk nutupin perbincangan kita, karena ini ternyata udah 20 menit ya. Iya betul. Gak kerasa Nggak kerasa ternyata. sih, bener. Nah, ada nggak sih misalnya teman-teman yang pengen bergabung nanti next, atau yang pengen gabung ke HMJ Jurnalistik, caranya gimana sih? Boleh silakan ketuanya atau Ketuanya dulu. boleh Oke. silakan. Untuk teman-teman dari jurnalistik ya, kalau jika ingin bergabung di HMJ Jurnalistik di periode yang akan datang, nanti pasti akan ada namanya oprek, yaitu Open Recruitment anggota baru. Di situ nanti akan yang menjabat di periode tersebut pasti akan mengadakan hal itu. Oh, oke. Nah kalau misalnya ada seputar teman-teman yang pengen nanya ke seputar HMJ Jurnalistik, caranya gimana? Bisa hubungin kemana nih? Bisa ngubungin di IG kita HMJ Jurnalistik Esa Unggul. Bisa juga langsung lewat saya sama Rizky. Jangan lupa Kemana juga. nih? Ke Instagramnya? Oke, Instagramnya Kak Rizky Instagram apa? boleh. Oh, enggak deh. Jangan lupa juga dengerin podcastnya. Oh iya, anak Iya, iya, jangan lupa. dengerin Jangan lupa. Stay tune. Jurnalistik. Apa tadi namanya? Jurno Podcast Jurno. Itu Bisa didengerin di mana? di IGTV, di IGTV-nya Jurnalistik Esa Unggul. Oke, langsung aja kunjungin Instagramnya Jurnalistik Esa Seru Unggul. banget tuh. Mantap banget. Pokoknya seputar tentang jurnalistik Iya. apapun ada di podcastnya mereka. Atau Aku nanti cinta ntar ya jurnalistik. kita bakal podcast collab bareng Siap, ya. Kak, boleh, Oke, boleh. deh. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton kita.
Dadah. Bye bye. Jangan lupa apa, Cin? Ya lupa. Jangan lupa dengerin kita di IGTV, Spotify dan juga YouTube channel. Channel kita. Oke, thank you banget buat kalian dan bye-bye. Dadah.